dari itu saya hormat sekali kepada para pengurus cabang yang hadir pada hari ini, kemudian para pengurus organisasi lokal, kemudian juga kepada para pengurus organisasi sektoral yang hadir pada hari ini, baik yang hadir secara langsung maupun yang hadir secara online. Karena kita ini adalah hibrid yang menjadi juga yang berhadir secara online. Hadirin dari semua yang berbahagia, pertama-tama sekali lagi marilah kita mengucapkan bersyukur kepada atas limpahan rahmat, khususnya rahmat kesempatan dan kesehatan kepada kita semua sehingga dapat menghadiri rapat kerja kedua Taman Sekolah Muda pada periode 2022-2026. Saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada pengurus atas penyelenggaraan kepada ini, dan mudah-mudahan ini adalah rapat terakhir ya Pak. Nanti tahun 2026 saya usulkan biasanya kita gelar musyawarah nasional itu jadinya pada bulan Agustus. Mudah-mudahan dari Muslim bisa melakukan misteri tersebut. Agustus 2026 insyaallah kita akan melaksanakan musyawarah nasional. Tugas yang berapa Pak? Ada yang lebih kurus dari kemudian saya menyampaikan beberapa hal sebelum kita pertama-tama kita memang merasa sangat merasa berduka cita yang mendalam dalam suasana bencana Tuhan Allah bencana banjir di Aceh. Tentu ini mempengaruhi semangat kita. Kehadiran kita pada hari ini pun saya faktor dari posisi ketua, saya kira faktor bencana alam kita di Aceh pun sangat mempengaruhi. Oleh karenanya saya kira Pak Presiden, kalau saya kira menghormati tentang tingkat kehadiran kita pada hari ini yang baru-baru saya kira sangat semangat. Hari ini saya juga karena faktor duka cita yang mendalam terhadap kampung kita saat ini yang dikelola Allah dengan keadaan yang cukup berat, malah bagi para penduduk mengatakan dari semacam tsunami kedua. Kalau saya melihat dan teman-teman merasakan besar-besar itu tsunami terlokalisir daerah pantai. Selain kita sekarang ini menyebar sampai seluruh kabupaten. Oleh karenanya, apapun tingkat musibah yang ditakdirkan Allah kepada kita semua, kita terima dengan segala kesabaran, segala doa, harapan, semoga saudara-saudara dan teman-teman yang dilampung dapat melalui masa-masa sulit ini dengan baik dan selamat, dan segera dapat dibantu oleh pemerintah sehingga komunikasi, dan bisnis dan sebagainya dapat tersalurkan secara baik sesuai. Dan saya merasa bersyukur bahwa Taman Sekolah Muda sudah melakukan upaya pengendalian bencana dengan cara sangat baik. Karena saya mengatakan kepada Muslim, sentralisasi penggalangan donasi ini adalah mutlak dilakukan oleh PPP. Kami saja dari diaspora Kabupaten Aceh tidak melakukan upaya penggalangan, semuanya kita lakukan supaya disentralisir atau disalurkan melalui PPP. Dari manapun negara atau negara, saudara-saudara yang kami seluruh penduduk dunia menyumbang untuk bencana alam ini tetap melalui PPP. Contoh soal kemarin yang terakhir, yang sekarang ada teman saya yang tadi di BRI, begitu hatinya segera Pak, saya diterima di diaspora kemana arahnya ya. Lalu Pak, kami semua sudah harus sepakat diaspora siapapun arahnya adalah kepada PPP. Saya beri nomor dari Sabugan dan bisa 10 juta rupiah sebagai sebuah teman kasih kepada Alhamdulillah. Itu contoh bagi kita satu arah, satu
luar lokal lagi lokal. kumpulkan dana lagi. Jadi kami berharap sentralisasi orkestra kumpulan dana ini menjadi pusat. Dan itulah manfaat dari organisasi lokal kita misalnya adalah menjadi hijau dari Pemda kabupaten kota masing-masing. Saat seperti inilah kita tunjukkan diri kita, kabupaten apapun yang masyarakatnya ada di sini mengumpulkan dana untuk kabupaten masing-masing. Di luar itu yang tidak provinsi dilakukan oleh pusat kota, termasuk kami dari Biasa Kabupaten Aceh tidak melakukan koordinasi pada masing-masing. Mudah-mudahan mereka kumpulan yang lebih tertib, lebih terpusatkan, mudah-mudahan lebih kokoh, baik dalam pengiriman sana maupun dalam tanggung jawab kepada. Kemudian yang kedua, saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman semua, orang bertanya kepada saya, Pak Mustafa Kampung, kondisi kampung halaman kami di menuju tempat Pak Kedua Muslidah itu sudah lihat bagaimana kampung saya khususnya menuju sangat buruk nampak. Saya punya layak tunggu seperti lima, masjidnya, sekolahnya, dan tingkat sekarang sedang dibangun Sunama untuk disebut depan sekolah sudah jadi sungai. Bayangin, sungai yang berlimpah begini, sekarang ini semua lingkungannya ini sudah penuh dengan lumpur, tidak bisa dilalui lagi. Sehingga air banyak di jalan sendiri. Salah satu jalan baru adalah di kompleks saya, Universitas. Jadi di bawah sudah muncul sungai baru. Nah, oleh karenanya kita di sini, walaupun maksud saya tidak pulang langsung kampung dan tidak bisa berbuat apa-apa, mendingan kita ada di Jakarta, bagaimanapun berbuatlah sesuatu membantu kampung halaman kita masing-masing. Tidak punya networking, tidak punya akses, punya fasilitas, silakan berlomba-lomba walau tidak pulang. Nah, itu yang saya rasakan kerjasama seperti ini bisa membantu. Contohnya malam ketiga, misalnya di sekolah saya ada 25, sudah 2 hari 3 malam, 2 malam, tidak ada bantuan apapun, tidak ada yang bisa mengakses dan tidak ada telepon. Akhirnya kami yang dibuat di Jakarta, di Aceh, memberi komunikasi, menentukan siapa-siapa yang layak, dengan dasar segala macam perkembangan, dan 1 dan 2 malam mulai dilakukan evakuasi berkat komunikasi dari luar. Kalau mengandalkan dari dalam saja putus, itu juga jalannya dari tempat kita di Aceh Tengah, di berbagai ada. Oleh karena sekali lagi saya bilang, walaupun kita tidak sempat pulang secara langsung ke tempat kita di mana musibah terjadi, mari kita bantu kampung halaman dengan memanfaatkan jaringan networking fasilitas kita masing-masing untuk kepentingan kampung dan saudara kita. Biarkan itu bisa BHP Kode itu bisa melebihi lamanya pada tsunami karena lumpur di kampung-kampung itu masih bisa pasti ada upaya produksi bagaimana kalau keluarga sawah tidak bisa menempati hukumnya luar biasa, semuanya itu tidak boleh. Itulah contoh bagaimana beratnya kalau kita lakukan. Yang ketiga, saya berpesan fokus dari Aceh sekarang ini di luar musibah yang tiba-tiba datang adalah perjuangan revisi atau amandemen Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Dan ini sangat penting menyangkut dana otsus ke depan. Jadi bagaimana cara supaya kita masyarakat muda dan seluruh stakeholders, seluruh komponen yang ada, para senior kita berbahu-bahu berjuang supaya
Misalnya dana otsus kita selama ini 2%, sudah habis ya tahun 2020. Dan dari 2%, kemudian 1% pada tahun 2020. 1%. Nah, sebelum selesai 2020, kita berharap undang-undang ini disahkan perpanjangannya sehingga 2% kembali. Mudah-mudahan bisa 2,5%. Kalau misalnya Papua, kita ambil contoh 2,4%. Mereka, kita masih 2% yang lalu. Mudah-mudahan kita bisa melakukan paling sedikit sumur 2,5%. Saya sudah melakukan. Berapa lama? Nah, ini kalau secara naluri kita maunya sepanjang otsus berlaku, sepanjang itu juga dana otsus berlaku yang lain. Tapi kalau ditanya juga secara kalkulasi, apakah ada besaran kuantitatifnya? Nah, saya pernah mengatakan ketika di depan balap DPR, dan sedikit dua kali dari masa konflik. Kalau konflik kita 32 tahun, berarti masa otsus itu 64 tahun. Yang sudah kita pakai baru 20 tahun. Berarti masih ada 44 tahun lagi yang resiko 6 untuk menerima bantuan. Kenapa? Masa konflik itu begitu mudahnya mau melayar, begitu mudah bahkan membakar. Tapi melihat haknya itu, apalagi melihat gangguan bintang, apalagi dan sebagainya, bangunan fasilitas segala macam, tidak semudah menentukan. Bahkan waktu yang lama, oleh karenanya saya menyatakan begitu, 2 kali lipat, berarti 40 tahun lebih masih dibutuhkan dana khusus untuk mengejar kepentingan negara. Karena ironis sekali, Aceh daerah paling kaya, negara termasuk paling kaya, sekarang termiskin di Sumatera, sangat tidak bisa dikatakan. Oleh karenanya, mereka adalah kita belajar melalui khusus ini, mudah-mudahan di tidak berkata kemasyarakat itu banyak terjadi bawahnya, kita berikan. Berikutnya kita sudah mengamankan apa yang diharapkan oleh Pak Gubernur. Jadi baru Sifat Hadir, sedangkan rencana kita berbuat untuk mensukseskan instruksi Gubernur illegal mining. Tambang-tambang liar di Aceh itu banyak sekali membawa kerusakan, kerugian masyarakat. Bagaimana kita dalam Sinagoga, diaspora, bekerjasama pihak, bekerjasama dengan siapa, dengan mereka kita melakukan seminar, melakukan diskusi dan sebagainya, supaya instruksi Gubernur ini sukses. Jangan hanya tinggal di kertas, tapi kejadian di lapangan tidak akan ada korban. Nah, alhamdulillah bersambut dengan kami sudah banyak sekali Muslim sendiri yang mampu. Kemudian saya Pak Profesor Jafar ini masalah ada di dalam bersama kita juga banyak kontribusi juga baik dalam musibah ini dan sebagai bencana nasional maupun saran-saran lain untuk menanggulangi COVID. Jadi itulah agenda yang sekarang ini besar bersama. Dan terakhir mengenai materi sudah hari ini disebutkan ada bahasan tentang anggaran dasar anggaran rumah tangga. Jadi sudah dirumuskan oleh Pak Gubernur ada saat besar. Seakan-akan rakyat ini merevisi anggaran dasar rumah tangga. Dalam pemahaman saya, ini dimanfaatkan untuk menghimpun pemikiran materi-materi apa yang dibutuhkan untuk revisi anggaran dasar anggaran rumah tangga. Bukan berarti hari ini diputuskan ADR diubah, tapi bahannya dihimpun hari ini dibawa nanti kepada penulis, insya Allah nanti siap. Penulisan ini jawab Pak Ani juga sampai kecewa dulu. Kenapa ini ada harga kok bahas ADR? Memang ya ini sisi bagus. Kalau memang agenda lain bisa selesaikan dengan baik, ada waktu pembahasan dari silakan. Itu saja